akan menutup tirainya terlebih dahulu untuk menjaga privasi Ibu ya. Baik Ibu, perkenalkan, saya Bidan Widi yang bertugas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Mini. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Oh begitu, jadi ibunya kurang nafsu makan ya setelah melahirkan ini. Baik Ibu, dan di sini saya nanti akan memberikan informasi dan edukasi mengenai nutrisi pada Ibu nifas ya Bu ya. Prosedurnya Ibu nanti mendengarkan saya saja dan pahami penjelasan saya nanti. Waktunya kurang lebih 15 menit ya Bu ya. Ada pertanyaan Bu sebelum saya lanjutkan? Tidak ada ya Bu ya, berarti Ibu setuju dengan tindakan saya nanti? Baik. Sebelum saya lanjutkan, saya akan mencuci tangan dan menyiapkan alatnya terlebih dahulu. Baik Ibu, alatnya sudah saya siapkan. Nah, di sini saya memiliki leaflet atau brosur. Nah, di sini itu mengenai informasi kebutuhan nutrisi pada Ibu nifas ya Bu ya. Nah, nutrisi itu apa sih Bu? Apakah Ibu sudah paham? Belum ya Bu ya? Baik, nutrisi atau gizi adalah sumber makanan yang sehat dan seimbang yang diperlukan oleh tubuh untuk beraktivitas. Nah, gizi ibu nifas adalah gizi yang diberikan oleh ibu setelah melahirkan dari 1 hari sampai 6 minggu atau 42 hari. Nah, tujuannya apa sih? Tujuan dari nutrisi pada ibu nifas. Ini sudah ada ya Bu ya. Silahkan dibaca juga tidak apa-apa. Saya ambil lagi. Nah, tujuan dari gizi pada ibu nifas itu adalah untuk meningkatkan status kesehatan gizi ibu, bayi, dan balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Nah, yang pertama adalah meningkatkan status gizi pada ibu dan anak. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Yang ketiga adalah meningkatkan kemandirian serta daya dukung keluarga dan masyarakat dalam mempersiapkan persalinan dan pemerataan ibu nifas dan balita. Nah, kemudian manfaat dari gizi pada ibu nifas itu ada apa sih? Yang pertama adalah membantu dalam pemberian nutrisi pada bayi melalui ASI dari ibu. Kedua, menjaga kesehatan ibu pada masa nifas. Yang ketiga adalah membantu dalam penyembuhan luka pada saat persalinan. Yang keempat adalah mempercepat kembalinya kandungan ke ukuran semula. Nah, kemudian ada tanda-tanda ibu kekurangan gizi. Tanda dari kekurangan gizi itu seperti apa? Yang pertama adalah lemas, lesu, kemudian pucat, penambahan berat badan itu sedikit atau rendah. Kemudian yang terakhir adalah pandangan mata yang kabur. Kemudian dampak dari kekurangan gizi pada ibu nifas itu apa sih? Untuk dampak untuk ibu itu adalah kekurangan gizi, kemudian kekurangan zat besi atau anemia, kemudian jumlah ASI yang dihasilkan sedikit. Kemudian dampak bagi bayi itu ada tumbuh kembang yang terganggu, kemudian mudah terserang penyakit, kemudian terkena infeksi, kekurangan gizi seperti itu. Kemudian di sini ada kebutuhan gizi pada ibu nifas. Nah, kebutuhan gizi pada ibu nifas itu dibutuhkan pertama untuk memproduksi ASI, yang kedua untuk memenuhi kebutuhan cairan yang meningkat 3 kali dari biasanya. Karena kalau ibu nifas itu kebutuhannya itu sangat banyak. Kemudian makanan yang dikonsumsi itu berguna untuk melakukan aktivitas metabolisme, kemudian produksi ASI seperti tadi. Kemudian makanan yang dikonsumsi itu juga harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah susunan harus seimbang. Jadi tidak kebanyakan lemak atau kebanyakan protein seperti itu. Kemudian tidak terlalu asin, pedas, dan asam. Jadi harus pas. Kemudian tidak mengandung alkohol, nikotin, serta pengawet ataupun pewarna. Yang terakhir adalah menu makanan yang seimbang dengan mengandung unsur-unsur seperti sumber tenaga, pembangun, pengatur, dan pelindung. Kemudian di sini ada gizi ibu nifas yang diperlukan itu seperti karbohidrat, protein, mineral, kemudian zat besi, fosfor, zinc, kemudian vitamin kan banyak, vitamin D, vitamin K, vitamin A, vitamin C, vitamin B, seperti itu. Kemudian air. Nah,
Kebutuhan air pada ibu nifas itu 6 bulan pertama itu 14 gelas per hari, kemudian 6 bulan kedua itu 12 per hari ya. Kemudian contoh menu makanan bagi ibu nifas itu seperti apa? Misal ya, ini di sini ada siang. Nah, menunya itu adalah nasi, ayam goreng, tahu goreng, sayur lodeh, pepaya, kemudian kolak pisang. Itu misal contoh dari menu makanan ibu nifas. Kemudian tips untuk ibu nifas itu seperti apa? Ibu nifas harus makan dan minum lebih banyak daripada biasanya. Kemudian jangan lupa minum tablet penambah darah 1 butir per hari. Kemudian kenali gejala kurang darah seperti pusing, pucat, lemah, letih, lesu, seperti itu. Kemudian bagaimana cara pengelolaan makanan yang baik dan benar? Disarankan itu pilih makanan yang segar dan baik, kemudian cuci bersih dengan air mengalir, kemudian siapkan alat yang bersih. Jadi alat yang untuk kita gunakan untuk memasak itu bersih ya, tidak kotor. Kemudian potong bahan makanan yang pas, kemudian cuci sebentar jika terdapat kotoran, jangan terlalu lama karena akan berdampak pada nutrisi pada sayurnya itu. Kemudian masak sayur atau bahan lainnya dengan matang, jangan terlalu lama memasaknya dan juga jangan terlalu cepat untuk memasaknya karena mempengaruhi nutrisi pada sayur atau yang lainnya itu dan perkembangan bakteri. Kemudian yang terakhir adalah simpan masakan yang sudah matang, jangan campurkan dengan bahan makanan yang belum matang. Seperti itu. Seperti itu Bu, mungkin cukup. Baik Ibu, itu tadi penjelasan dari saya ya Bu ya. Jadi nutrisi itu sangat penting bagi ibu nifas ya Bu ya, untuk kecukupan kebutuhan Ibu sendiri dan juga bayi Ibu ya. Apakah Ibu sudah paham dengan penjelasan saya tadi? Sudah paham betul ya Bu ya. Apakah ada pertanyaan yang masih mengganjal di hati Ibu? Sudah tidak ada ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Ibu sangat kooperatif dan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk Ibu dan semoga diterapkan dalam kehidupan Ibu ya. Sehat selalu ya Bu ya.